pemakaman bagi Madinah. Hotel wakaf Utsman bin Affan. Bayangin Bu, ahli surga sudah beribu-ribu tahun sudah meninggal, tapi hari ini ada wakaf yang ditinggalkannya pahalanya ngalir terus. Kayak kita, nggak ada jaminan, nggak ada wakaf, nggak ada pahala yang mengalir. Nauzubillah. Mudah-mudahan ada amal lain yang bisa menolong kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita sudah dan tak apa ya buat sambil ini. Masih ada kenang-kenangan waktu pulang. Nah, ini bagus. Sana mas, mereka mas. Oke. Aku yang sini sampean sama ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Utsman bin Affan, khalifah ke 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi khalifah itu ada 4, jangan lupa. Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan dulu itu Bu, Utsman bin Affan itu orang yang sangat pemalu. Itu sangat pemalu. Saking kan pemalunya Nabi pun malu dengan Utsman bin Affan. Nabi itu orang yang sangat luar biasa, malu dengan Utsman bin Affan. Kenapa? Karena manusianya orang yang sangat pemalu sekali. Sampai-sampai Nabi pernah bersender santai-santai, biasalah namanya juga Nabi manusia ya, santai-santai. Itu agak tersingkap sedikit bagian kakinya sehingga nampak agak bagian inilah, biasalah kan bapak-bapak laki-laki biasa kalau duduk-duduk. Nah, itu kelihatan sama Utsman bin Affan ketika Utsman bin Affan lewat. Tapi waktu itu Nabi sangat malu betul sampai cepat-cepat menutupkan itu. Padahal kalau yang lain, sahabat yang lain itu biasa aja Nabi. Itu Utsman bin Affan. Kedua, dulu pernah masa hidup Rasulullah dengan Utsman bin Affan, itu kaum muslimin itu kekurangan air. Yang punya air itu hanya orang-orang kafir. Orang muslim miskin kala itu. Makanya ada hadis Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini hanya sekedar penjara bagi orang muslim dan surganya orang-orang kafir. Makanya banyak orang ketika memeluk agama Islam itu dia tidak kaya. Kalaupun dia ada kaya, memang Allah berikan kelebihan. Artinya apa? Di sini kita tempat bersusah-susah. Nanti di akhirat itu baru asli tempat kita yang diberikan Allah. Semuanya diberikan, surga, apa yang kita inginkan. Lalu kemudian sumur itu karena melihat kekurangan air, Utsman bin Affan datang. Awalnya nyewa. Kami mau mengambil air ini untuk kaum muslimin. Boleh bayar berapa? Itu Utsman yang punya skenario. Tapi karena memang terbatas, selalu dibatasi mengambil airnya, akhirnya dibeliin sama Utsman. Lalu kemudian diwakafkan ke kaum muslimin. Makanya kita pernah mendengar hadis Nabi, ayu shadaqatin afdal ya Rasulullah, kata sahabat. Ya Rasulullah, kami pengen bersedekah, tapi kira-kira sedekah itu apa yang paling afdal ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah apa? Saqiyul ma, orang yang memberikan air minum. Di hadis lain, orang yang memberikan makan dan minum. Jadi tidak hanya minum. Kalau mau perfect 100%, kasih makan, kasih juga minum. Bayangin kita kasih makan orang tapi nggak kasih minum. Kesel kan? Makanya kata Nabi, saqiyul ma, orang yang memberikan makan dan minum. Makanya kalau mau bersedekah, persiapkan itu, makan dan minum. Mau 5 porsi, mau 10 porsi, kalau bisa itu didawamkan. Ibu kerja di Taiwan, ada tahu di kampung anak yatim, tanya saudara-saudara, berikan setiap Jumat, sisakan 10 bungkus, kan cuma 10.000, 10 baru 100.000. Nah itu dicoba diamalkan. Insya Allah dengan begitu
Dengan sedekah umur kita panjang, diberi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya. Itu hadis Nabi. Kemudian tentunya pasti rezeki kita berkah. Kenapa? Karena sedekah itu seperti sumur bor, jamaah. Sumur bor itu ketika kita sudah buat, lalu kemudian airnya tidak dialirkan, maka dia rusak atau bagus? Airnya nggak dialirkan nih, cuman sesekali saja, setahun sekali dihidupin atau setahun 2 kali. Kira-kira sumur bor di bawahnya itu rusak nggak? Rusak dia, karena sumur bor itu dia mesti harus mengalir terus mengalir. Maka rezeki itu seperti itu dia. Asbab sedekah itu. Ketika dikeluarkan, dibersihkan harta kita dengan sedekah, terus dia bersih, terus dia. Nah, kira-kira. Paham ya? Itu Utsman bin Affan. Yang penting tarik ke diri kita, kalau Utsman saja sudah masuk surga dijamin, sahabat Nabi, lalu kemudian masih punya wakaf jariyah, pahala yang terus mengalir, lalu bagaimana kita? Yang ya kita banyak dosa, banyak kesalahan sesuai dengan hadis Nabi, setiap anak Adam itu banyak salah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa masuk surga bersama Nabi SAW selama masih cinta dengan Nabi, melakukan sunnah-sunnah Nabi, lalu kemudian beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Termasuk hari ini, kita hari ini berpuasa, kenapa? Karena ilmu yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Nah itu untuk ziarah kita pertama, Jannatul Baqi. Jangan sampai lupa, pemakaman Baqi. Sekarang kita lanjut. Nanti kita mampir di situ di Kubah Hijau. Nanti di depan kita salam, kita ucapkan salam kepada Nabi, kepada Abu Bakar dan kepada Umar bin Khattab. Di dalam Kubah Hijau itu, Bu, itu ada 3 makam, bukan Nabi aja. Nabi, Abu Bakar, Umar. Nah, nanti kita jelaskan di sana ya. Ada ke makam Nabi. Sampai kemarin kan beberapa hari yang lalu kan anak raja saya datang, tapi dia memang tempatnya di posisi yang kemarin kita sholat itu. Belum pernah saya dengar ada orang yang masuk ke makam Nabi. Benar-benar masuk. Ada belum kelihatan. Cepetan. Harusnya kamu tuh di belakang. Oh iya. Alvin, tutupan tanganmu. Tapi ya enggak. Angkut aja. Enggak bawa tosis. Ya kalau dekat enggak kelihatan kamu. Udah. Bayangkan lokasi ini tidak pernah berhenti manusia berjalan sampai nanti hari kiamat. Bayangkan, ada berapa ratus tahun ini pun tidak pernah. Dan
saya belakang. Nabi itu melihat tentang umatnya itu yang dibanggakan Nabi dari kita. Kita nggak pernah hidup semasa Nabi, tapi seakan-akan kita pernah hidup semasa Nabi. Kenapa? Karena kecintaan kita itu membuat para sahabat cemburu, membuat para malaikat itu cemburu dengan kita gitu. Nggak pernah hidup semasa Nabi, nggak pernah lihat wajahnya orang itu, tapi begitu kita dengan Nabi. Pernah kadang-kadang kita kayak kangen, rindu, kadang-kadang sampai nangis ya, pengen gitu sama Nabi. Masih membayangin, tapi bisa nangis. Gimana ketemu nanti di hadapan Allah? Surga tidak dibuka pintunya, kecuali yang pertama masuk adalah Muhammad. Jadi ada banyak yang masyhur 25 dituliskan di dalam Al-Quran, ya kan? Tapi surga, kan setiap Nabi ada umatnya. Surga nggak dibuka kecuali umatnya Nabi dulu harus masuk. Berapa hari maksudnya Se for texto, se for Ayo sini. Mas Roy agak sedikit maju. Maju lagi, Pak, sedikit, Pak. Maju lagi, Pak, maju. Maju. Ya. Oke, dah. Ya, Pak Haji, lihat sini. Fokus sini. 1, 2, 3, sebentar. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Tahan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. Saya sama ibunya dulu ya, saya fotokan ya berdua. Hati-hatian ya. Biar ada kenang-kenangan satu-satu. Mas ini dulu, Mas Hawe dulu. Maaf. Yang lain sini dulu. Ya, dari situ dulu ya. Bentar, Bu, jangan jauh. Oke, lihat sini. Oke, 1, 2, 3. Ibu jangan gitu. Nah. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ayo. Ayo, Bu ini, Bu Bunda. Lina sama Bu Nadi. Bunda. Pakai ini. Oh, pakai Bunda. Jangan jauh-jauh. Ntar ketemu sama itu lagi. Oke, kita Sendiri apa berdua? Sendiri dulu. Oke, ayo. Maju lagi, Bu. Maju lagi. Maju. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Haji. Rekamin. Dah. Maju lagi Pak Haji. Maju lagi terus. Oke, 1 2 3. 1 2 3. Ya Mas. Di tengah-tengah oren. Ini kelihatan nggak? Maju lagi terus. Enggak jelas kamu. Lah aku fokus sama kamu malah. Ayo Bapak. Di sini. Ayo. Cuma foto apa video? Itu kan video. Sudah video dari tadi. Oh, Ya, Pak Haji, ya udah. jangan double fotonya. Pak Haji. 1 2 3 terakhir. Kelihatan kak. Kelihatan. Oke, kita lanjut yang sudah foto-foto. Jalan Turki Utsmani. Masa pemerintahan Islam Turki Utsmani. Jadi memang sebelum masa sekarang masa Turki Utsmani itu mereka sebenarnya menjadi apa namanya itu kan sepertiga dunia mereka pegang ya, termasuk Mekah Madinah itu. Makanya bangunannya tidak dilepaskan dari kalau tidak Turki itu rata-rata masjidnya dulu. दूर हो जाते हैं दिन से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करवाते हैं Kemenangannya ini nggak goyang. Android biasa goyang. Mobil ini semuanya orang Bangladesh. Banyak bekerja mesti banyak bekerja ini baik Masjid Nabawi maupun nanti di depan bangun gali. Karena mereka mau bayar gajinya murah. Mereka punya mes. Orang Indonesia mana mau dia? Di atas 5 ya. Dibayangin mereka karena di negara mereka juga nggak ada kerjaan mereka. Nah ini kesempatan bisa kerja di tanah suci gitu. Ya. Siapa? Kan kembali kan Islam. Wajib. Karena kan di tanah suci.
Siji loro ya. Ini mah cuma. Kenapa sih gitu nengok dari YouTube? Tidak berhenti ramai terus. Apa emang ada apa gitu? Kita penasaran ketika melihat Enggak ya teman-teman, berarti di ini kan. Uzbekistan. Kalau yang tadi apa makam tadi? Makam Bak. Jannatul Baqi. Nah, sekarang jemaah ini ada namanya Masjid Al-Humamah. Masjid Al-Humamah. Apa sejarahnya?
di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dengan masyarakat, dengan para sahabat, itu pernah terjadi musim yang sangat panas sekali sehingga menyebabkan masa paceklik. Panas, memang kekurangan air, kekurangan bahan-bahan pangan luar biasa, lama sekali. Tapi disabarkan oleh masyarakat. Kenapa? Malu mereka untuk berkeluh kesah, sementara nabinya sendiri pun sama mengalami hidup itu juga. Sudah lama kelamaan akhirnya namanya manusia, sabar itu bukan berakhir tapi mencoba untuk menawarkan kepada baginda Nabi. Apa yang ditawarkan sahabat? Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, ini sudah sangat sulit sekali, kita kehabisan air, tanah-tanah kering, bahan pangan susah. Cobalah kita buat sholat istisqa, kata masyarakat, kata sahabat. Untuk apa sholat istisqa? Supaya Allah turunkan hujan. Nah, istisqa itu untuk berdoa meminta hujan. Biar tahu juga, istisqa, doa meminta hujan. Supaya kita melaksanakan sholat istisqa, lalu kemudian kita berdoa agar Allah memberikan kita hujan, kata masyarakat. Tapi dilihat Rasul, oh iya, itu baik gitu, karena memang masa panasnya sudah sangat panjang sekali. Akhirnya gimana? Akhirnya semuanya berkumpul di lokasi itu. Tidak hanya di sini maksud saya, di lokasi sekitar ini, masjid itu, di lokasi ini semua, keliling ini, semuanya berkumpul di sini. Nabi memimpin doa, Nabi memimpin sholat. Setelah sholat, Nabi berdoa, diikuti oleh para seluruh masyarakat Madinah. Begitu Nabi berdoa, menampung tangan, seketika jamaah yang tadinya panas sekali luar biasa ketika sholat itu, ketika Nabi berdoa, seketika di sekitaran atas kita ini, di sekitaran yang senampak mata kita ini, itu berkumpul awan yang sangat gelap, menggumpal tiba-tiba, pelan-pelan menggumpal sampai hitam, seperti mendung yang pengen menurunkan hujan yang sangat lebat. Gumpalan awan tadi yang berkumpul tadi itu disebut dengan Al-Ghamamah. Kenapa dikatakan Masjid Al-Ghamamah? Disandarkan namanya atas kejadiannya kala itu. Apakah ini bentuknya? Tidak. Bentuknya tidak seperti ini, tapi lokasinya di sini. Maka setiap ada sesuatu yang kejadian dibangun di sisi masjid, lalu dinamakan namanya ke kejadian itu. Contoh nanti Masjid Aisyah atau Masjid Tan'im. Nah, itu kenapa nanti disebut Masjid Tan'im? Pertama memang daerahnya memang namanya Tan'im. Kenapa disebut Aisyah? Karena Aisyah pernah sholat mengambil niat umrah di sini. Nanti akan kita laksanakan di umrahnya juga. Lalu kemudian awan berkumpul, itu disebut dengan Al-Ghammah atau Al-Ghamamah. Berkumpul awan karena seketika hujan selebat-lebatnya. Dan itu terjadinya di daerah sini. Itu pertama. Yang kedua, tempat ini pernah dipakai baginda Nabi, para sahabat dan masyarakat Madinah untuk melaksanakan dua sholat hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nih, itu tempat ini. Jadi biar kita tahu sebagaimana dulu Nabi pernah berkumpul di sini, berkahnya itu sekarang lihat, manusia pun ikut berkumpul di sini. Tapi tidak lagi meminta hujan, hanya untuk mengenang bahwa dulu ada kejadian di sini, bahwa Nabi pernah memimpin salat istisqa dan kemudian berdoa, lalu kemudian hujan turun sangat lebat. Ini kisah. Adapun itu Masjid Abu Bakar namanya. Masjid Abu Bakar, Khalifah pertama. Lalu kemudian di samping sana ada Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa maksudnya ini Ustaz? Dibangun Masjid Abu Bakar, dibangun Masjid Ali bin Abi Thalib. Apakah ini bekas rumah mereka? Tidak. Tidak. Ini dibangun untuk apa? Untuk mengenang betapa dulu Abu Bakar besar pengorbanannya untuk Islam. Abu Bakar itu sahabat Nabi yang paling setia. Kemana Nabi, di situ ada Abu Bakar. Dan dia tidak hanya sekedar sahabat, tapi dia juga mertuanya Nabi SAW. Kenapa? Karena anak Abu Bakar, Aisyah, ibunda Aisyah, itu anaknya Abu Bakar menikah dengan Nabi SAW. Dan istri paling termuda Nabi, namanya Aisyah. Begitu juga dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak kecil perjuangannya untuk Islam dan dia sangat dibanggakan oleh baginda Nabi SAW. Disebut dengan
Saifullah, pedangnya Allah. Kenapa? Setiap peperangan pasti ada. Setiap peperangan pasti ada dan tidak pernah takut. Belum pernah sejarahnya Ali bin Abi Thalib ketika perang itu mundur. Tapi banyak kala itu yang mundur tidak berani. Dan kalau boleh dilihat di dalam sejarah itu, tidak ada bekas badan Ali bin Abi Thalib itu sejengkal pun kecuali bekas luka. Kenapa? Menandakan bahwa terus ikut perang hanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya dibangun untuk mengenang. Lalu kenapa Utsman bin Affan masjidnya tidak ada, Umar bin Khattab tidak ada? Umar bin Khattab ada tapi di bagian belakang. Utsman bin Affan tidak ada tapi orang setiap datang ke Madinah tahu karena hotelnya di daerah yang dua itu yang lurusan dua itu. Nah, itu di sebelah sana itu ada nama dia, Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Nah, jadi begitu orang-orang Madinah ini untuk mengenang para sahabat Nabi supaya kita tidak lupa. Jadi bukan rumahnya. Ya, pemerintahan Madinah, provinsi Madinah. Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nanti kita jalan ke depan sana, ada terakhir itu namanya Sakifah Bani Sa'idah. Kisahnya nanti di sana kita lihat. Ayo sini. Mas Hawe maju lagi. Udah, gitu aja. Oke. Ibu maju dikit, Bu. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Benar. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, seperti biasa satu-satu. Siapa dulu? Enggak, siapa duluan? Ayo, ibu duluan. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, Pak Haji. Video apa foto? Video. Facebook. Oke, kita cek kan? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ayo, Bu. 1, 2, 3. 33 menit. Sebentar ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebentar. Ya. Ayo, terakhir. Salli ala Muhammadin. Nih Masjid Ali ini ya.
bahkan mungkin hanya waktu-waktu tertentu aja dibuka ini sekedar diberbuka biar tidak. Kamu nggak mau foto? Sini. Tak fotoin. Dan, aku fotoin. Situ, situ loh. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 1. Bentar toh. 1, 2, 3. Wes. Kemarin tuh keliling-keliling ya daripada ini. Kemarin kita pergi ini ke Lontong. Ya kan cuma sebentar. Nggak tahu kalau di belakang tuh luas seperti ini. Tahu. Ini model kita. Masin. Mulai dari awal, matiin. Ya nggak matiin lah. Dimatiin aku jalan. Iya, terus. Maksudnya dari awal dimatiin, terus aku baru pertama berjalan. Ya, oke. Terus, ayo. Mana? Kayaknya Siapa yang mau berdukun aja enggak? Nanti kan di slow motion bagus. Belakang kayak ya, kita ketinggalan jauh. Ketinggalan tuh. kan gak demi Pak Ustaz. Kabupaten ini buat punya nama loh. Aduh tuh aku lagi ngomong.
Apa jenis kemarin? Oh, di depan gunung. Ya kan gunung kan tinggi. Kayaknya kemarin tuh jauh Ya. sih. Oh, Ya kan muter-muter jalan. Itu kan gunung. Jalan tol. Bukit Barisan ya. Apa namanya atau enggak? Ya, rombongan kita cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya ustadznya nggak ikut tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 orang. Masjid Umamah, Masjid Sayyidina Ali, Masjid Abu Bakar, kita terakhir Sakifah Bani Sa'idah. Apa kisahnya? Kita singkat. Nabi di akhir-akhir masa hidupnya pernah sakit sebelum meninggal beberapa hari, 10 kalau nggak salah. Pernah sakit, lalu kemudian semakin parah. Pada akhirnya qadarullah Nabi wafat. Tapi yang namanya Umar bin Khattab, sahabat Nabi itu, tidak mau dikatakan kalau Nabi itu wafat. Sampai-sampai dia marah membawa pedang. Siapa yang mengatakan Nabi itu wafat, siap-siap kepalanya berpisah dari badannya. Itu Umar bin Khattab. Cuman dia sangat segan dengan Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah sahabat tertua Nabi. Lalu kemudian Abu Bakar memberikan ketenangan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, tenang, saya akan cek apakah benar Nabi wafat atau hanya sekadar perbincangan orang saja. Tapi masyarakat sudah kumpul nih, hati sudah berdebar, apakah betul, apakah tidak, apakah betul, apakah tidak. Lalu kemudian Abu Bakar cek ke dalam kamarnya baginda Nabi yang sekarang, makamnya. Ternyata memang Allah mewafatkan Nabi setelah Islam sudah sempurna. Jadi Nabi tidak akan wafat kecuali Islam sudah sempurna. Lalu kemudian Abu Bakar keluar lagi dan mengabarkan, apa kata Abu Bakar? Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Dengarkan semua, kata Abu Bakar. Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa hari ini Muhammad telah wafat. Wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan, dia hidup kekal dan tidak pernah mati. Artinya apa? Untuk memastikan bahwa memang Allah yang tidak akan pernah mati. Adapun Muhammad, dia manusia, tetap wafat. Nah, ketika itulah mendengar itu, Abu Bakar tidak mungkin berbohong, dipikir oleh Umar bin Khattab. Seketika itu Umar mendengar dan pedangnya pun terjatuh dari tangannya. Artinya apa? Dia akan kehilangan orang yang paling dia cintai, manusia yang paling dicintai di atas dunia ini, dan orang yang selalu bersamanya dalam memperjuangkan agama Allah. Semuanya histeris, menangis. Biasalah sebagaimana kita
ketika kehilangan orang yang kita sayang. Kemudian setelah pasca wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang memikirkan siapa ini pengganti Nabi setelah peninggalannya. Lalu kemudian terjadi pertikaian, tapi tidak sampai besar. Pertikaiannya siapa nih? Udah dari sana saja pemimpinnya, udah dari sini aja pemimpinnya. Akhirnya semua berkumpul di lokasi ini, pas di titik ini. Jadi ini dulu seperti taman, lalu kemudian biasa pondok kecil biasa tempat orang-orang berkumpul, dan Nabi selalu berkumpul di sini, duduk di sini untuk menyelesaikan suatu masalah perekonomian Madinah, tentang perjuangan dalam perang, selalu duduk di sini. Namanya Sakifah Bani Sa'idah. Ketika semua berkumpul di sini, ada dua kelompok. Kelompok Ansor itu namanya kelompok orang Madinah. Kelompok Muhajirin itu namanya kelompok orang Mekah yang datang ke Madinah. Masing-masing ngucapin. Apa kata dari kelompok Madinah? Minna amirun wa minkum amirun. Sudah, jangan ribet-ribet. Dari kami pemimpin, dari kamu pemimpin. Ada dua pemimpin. Apa kata Umar bin Khattab? Mendengar itu dia marah. Karena Nabi masih ada nih, sedang wafat. Apa kata Umar bin Khattab? Minna amirun wa minkum wuzaro. Dari kami pemimpin, dari kalian menteri-menterinya. Jadi tetap satu pemimpin, lalu kemudian menteri-menterinya boleh dari kalian. Begitu kata Umar bin Khattab. Siapa ini yang mau dipilih? Masih belum nih. Abu Bakar berpikir bahwa yang akan dipilih adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berpikir yang dipilih adalah bukan dia. Mungkin Abu Bakar, mungkin namanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Jadi saling-saling ini nih, saling-saling tidak mau dan saling-saling berpikir nih, dia mungkin gitu. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini orangnya keras tapi hatinya lembut. Apa katanya? Tidak mungkin seorang Umar menjadi pemimpin kalau di dalamnya masih ada Abu Bakar. Jadi tidak mau. Karena dia tahu Abu Bakar itu orang yang sangat bijaksana. Orangnya tidak begitu kejam seperti Umar bin Khattab, tapi orang yang sangat cerdas, lalu kemudian bijaksana dalam memutuskan beberapa perkara. Nah, maka diangkatlah Abu Bakar, dibaiat namanya. Dipilih, diangkat, dibaiat. Itu posisi Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah pertama persis di hadapan. Nah, sedang sekarang dibangun, mungkin beberapa masa lagi akan dibuka. Jadi ini sudah lama sekali ditutup ini, sampai 2 tahun atau 2 tahun setengah. Namanya Sakifah Bani Sa'idah, tempat diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini saja jamaah tempat-tempat ziarah kita, mudah-mudahan dengan singkat ziarah kita ini tapi banyak menerima manfaat. Amin. Nah, kemarin kita tidak tahu nih apa nih tempat apa. Nah, setelah kita jelaskan, setelah kita beritahu bahwa ternyata memang nyata. Tak bisa kita bayangkan sekitar 1500 tahun yang lalu. Tapi hari ini kita berada di tempat ini dan kita mengerti tempat ini apa. Kemarin tadi Baki apa, Al-Humamah apa, Jabal Uhud apa. Insya Allah semuanya akan menambah ilmu kita, menambah pemahaman kita. Tentu dengan kita tahu sejarah-sejarah yang setiap sejarah yang kita ceritakan ada di situ baginda Nabi SAW, maka insya Allah akan menjadi barokah. Amin. Nah, ini terakhir, sekarang kita boleh. Jadi mau kalian sekarang jam 8 setengah 10. Batal kenapa? Batal angin. Ini tempat pertama Abu Bakar dilantik menjadi khalifah.
Mana yang Jalannya ya masih lumayan ya. Jauh. Bisa nyanyi nggak anak? Gremeng. Oh, gremeng. Pakistan. Pakistan apa Aljazair? Kalau nggak Pakistan, Aljazair. perempuan aja lakunya di sana. Aduh.
Ya kan 10 berarti kan 38 tambah 10 baru 31. Ya maksudnya 10 pintu dari yang 328. Ya, wis teko kene to. Sekian sendiri rasa itu masih 31. Masih lama. Oh berarti perempuan yang sebelah kos. Oh iya Wak Ake. Iki campuran. Hmm? Oh biasanya nggak bisa dipakai ya? Oh ya udah pulang dulu. Nek beli Quran piro ya, Bu? 30 ribu. Nafsu belanjaku meronta-ronta. Bapak pengen beli Al-Quran tafsir toh. Itu tulisannya denger nggak? Denger lihat nggak? Iya. 45. Kalau beli 5 dipotong 15%. Beli satu aja. Buat anak. Buat pulang. Enggak itu tisunya ya. Basah. Tisu basah. Ya. Burung darahnya bagus. Iya, mana mereka? Siapa? Kalau foto ki. Foto ki apik nek kono kalau. Kayak iso nembak ke sana ke semua. Nek dhek pengen selfie. Di sana loh. Selfie tuh di sana. Di itu sampai ke sana tuh sampai itu. Bagus. Tuh view-nya itu. Oh, bukan dari jam itu loh. Dari itu loh. Dari kotakan itu view-nya ke situ. Sampai ke situ.
anu kamu hilang kamu Kenapa? Petir kan lho. enggak ada. Petir. Harus dicoblos petir kilo petir. Udah dikantongin dulu aja nanti. اقعد ريح شوي. خلاص Kalau mau gua fotoin. Hah? Nah, gantian, ayo sekali-sekali. Aku sing ngilu sih kile wae. Aku sing merending sih kile telat-telat. Iki bener-bener kayak film mereka. Mana? Ini kayak kayak jamaah kayaknya jamaah taklim ya. Gitu. Jamaah Yasin sore kalau tepat aku. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.